जी भर के देखती रहना। डेलिकेट सा डायमंड ब्रेसलेट। हाँ, कुछ तो सोचा होगा ना। अच्छा मुझे ये बताओ, Halo para pecinta serial drama Indiaku semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Supyana Piar Merah. Tetapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya, alangkah baiknya kawan semua tekan like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Di episode kali ini kita akan memperlihatkan semua di sini begitu tegang karena si kakek di sini belum sadar juga. Lalu kemudian di situ Kainat pun terus melihat dan menatap ke arah Zaron bersama Saltanat. Di saat Saltanat di sini menghampiri si kakek dan ingin bertemu bersama si kakek, tetapi mereka semua di sini melarang Saltanat untuk bertemu bersama si kakek. Ibunda Saltanat begitu terkejut di saat mendengarkan si nenek tua itu pun mengatakan kepada mereka berdua kalau Saltanat ingin bertemu dengan si kakek. Mereka pun langsung melarang mereka berdua. Entah apa yang akan terjadi kepada Saltanat. Lalu kita akan kembali lagi kepada Kainat, di mana di sini Kainat begitu kecewa, ia pun akan melakukan sesuatu. Di saat ibunda Saltanat di sini mengatakan kepada si nenek kalau ia harus mengizinkan di mana Saltanat bersama Jaron supaya Saltanat bersama Jaron bisa bertemu dengan si kakek. Si nenek tua ini mengatakan kepada Saltanat kalau ia pun tidak mengizinkan di saat Jaron bersama Saltanat akan menghampiri si kakek. Tetapi dengan alangkah terkejutnya di sini, Kainat pun langsung menghampiri mereka. Jaron di sini hanya cuma bisa terdiam di saat melihat Kainat mengusir mereka. Sesudah itu Kainat pun langsung menutup pintu rumah ini di saat mereka akan pergi menghampiri si kakek. Entah apa yang terjadi kepada si nenek membuat si nenek begitu marah kepada mereka berdua. Tetapi di sini tidak berpikir. Lalu Saltanat bersama Jaron pun di sini menyelusup untuk masuk ke rumah ini dan melihat bagaimana kondisi si kakek. Saltanat begitu terkejut di saat ia menguping pembicaraan. Di saat dokter itu mengatakan kepada mereka semua kalau si kakek mempunyai penyakit yang sangat parah. Tetapi dengan alangkah terkejutnya di sini, Saltanat pun terus mengintip semua kejadian yang ada di rumah ini. Ia pun langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Saltanat bersama Jaron melihat si kakek terbaring lemas dan tidak berdaya. Dengan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat Saltanat terus berdoa kepada Allah, lalu kemudian si kakek pun di sini langsung siuman. Begitu bahagianya di saat mereka melihat si kakek sudah tersadar. Saltanat bersama Jaron di sini langsung tersenyum bahagia walaupun Saltanat di sini tidak bisa menghampiri si kakek dan melihat dari dekat. Lalu kemudian saat ini Kainat punlah yang menghampiri si kakek. Kainat di sini mengatakan kepada si kakek kalau dirinya sangat mengkhawatirkannya. Begitu juga dengan si nenek, ia pun mengatakan kepada si kakek kalau si kakek di sini tidak boleh berpikir dan terus memikirkan apa yang terjadi di rumah ini. Kemudian mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Entah apa yang terjadi di saat Kainat menghampiri Saltanat. Dengan alangkah terkejutnya, Kainat melakukan hal ini kepada Saltanat, membuat Jaron begitu terkejut di saat melihat Kainat melakukan ini kepada Saltanat. Saltanat di sini mengatakan kepada Kainat, apa yang kamu lakukan kepada diriku? Aku tidak mengerti dengan pikiranmu saat ini. Mereka berdua di sini tidak mempermasalahkan yang dilakukan oleh Kainat kepada Saltanat. Kainat di sini mengatakan kepada Saltanat sesudah ia pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu di malam hari kita akan kembali lagi kepada Kainat, di mana di sini Kainat akan melempar kitab suci Al-Qur'an. Kainat di sini tidak jadi melempar Al-Qur'an karena Kainat sudah mengetahui kalau Jaron akan menghampiri Kainat.
Inilah yang terjadi kepada mereka berdua di saat melihat Jaron mengatakan kepada Sainat kalau Sainat pun tidak boleh marah kepada dirinya, apalagi ia membenci Saltanat karena Saltanat saudara kandung Kainat. Kainat begitu terkejut, ia pun hanya cuman bisa terdiam dan sambil meninggalkan Jaron sendirian di saat ia pun akan terjatuh. Tetapi di pikirannya, Jaronlah yang menyelamatkan Kainat. Tetapi dengan alangkah terkejutnya di sini Saltanat yang menyelamatkan Kainat. Kainat begitu malu di saat di sini Saltanat mengetahui semuanya, tetapi ia pun tidak mempermasalahkan di saat melihat luka yang ada di tangan Kainat. Saltanat di sini ia pun hanya cuman bisa tersenyum di saat melihat luka yang ada di tangan Kainat. Ia pun langsung berpikir kalau ialah yang melakukan di saat ia dimasukkan ke dalam ruangan dan dimasukkan ke dalam kolam air. Tetapi di sini Saltanat pun tidak boleh memikirkan apa yang terjadi sesudah terjadi kepada dirinya. Ia pun langsung melupakan kejadian itu. Lalu kemudian Saltanat bersama Jaron pun pergi meninggalkan Kainat sendirian. Di malam hari, Saltanat yang sedang tertidur ia pun terus terbayang dan bermimpi di saat kejadian di mana ia ditenggelamkan oleh Kainat. Ia pun langsung terbangun karena ia mendengar ada seseorang yang masuk ke rumah ini. Ia pun langsung menghampiri dan ia pun langsung berjalan karena ia sangat ketakutan di saat Saltanat yang akan menghampiri seseorang yang masuk ke rumahnya. Dengan alangkah terkejutnya Saltanat di saat ia akan memukul orang itu, dan ternyata di situ Jaronlah yang ada di hadapan mereka. Dan dengan alangkah ketakutannya di saat melihat Saltanat begitu ketakutan, dan alangkah terkejutnya di sini Jaron pun memberikan semua hadiah karena Saltanat di sini akan ulang tahun. Begitu bahagianya Saltanat di saat melihat Jaron memberikan hadiah kepada dirinya. Apalagi di malam hari di sini Jaron sudah mengetahui kalau Saltanat akan berulang tahun. Saltanat langsung memeluk Jaron karena ia pun sangat bahagia lelaki yang ia cintai memberikan hadiah yang sangat bagus. Saltanat terus menatap ke arah Jaron. Ia pun tidak bisa melupakan kejadian ini. Walaupun sederhana merayakan ulang tahun Saltanat, tetapi di sini Saltanat begitu bahagia karena orang yang ia cintai begitu perhatian dan sangat mencintainya. Sebelum Saltanat meniup lilin itu, ia pun langsung berdoa untuk kebahagiaan mereka berdua. Sesudah itu Saltanat pun langsung meniup lilin ini. Begitu terkejutnya. Lalu kita akan kembali lagi kepada Kainat, di mana di sini Kainat terus memikirkan Jaron. Di saat Jaron yang sedang bersama Saltanat yang sangat bahagia malam ini karena mereka pun bisa berhasil dan merayakan pesta ulang tahun walaupun sederhana. Mereka pun di sini berbincang-bincang. Begitu bahagianya di saat mereka berdua. Oke kawan, bagaimana kisah selanjutnya, dan saksikan saja di episode selanjutnya yang akan tayang setiap hari hanya di Antv. Dan bagi Anda yang baru saja gabung dengan channel Mimin, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bila ada kata-kata ucapan yang kurang tepat, sekali lagi Mimin mohon maaf. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga malam.